Lu pernah kepikiran nggak sih, kalau tubuh lu ini sebenarnya terbuat dari bintang yang udah mati jutaan tahun yang lalu? Literally, setiap atom dalam tubuh lo, dari karbon di kulit, oksigen yang lo hirup, sampai besi di darah lo, itu dulunya bagian dari sebuah bintang yang meledak begitu hebat jauh di masa lalu. Gila nggak sih? Jadi gini, di awal banget pas alam semesta baru lahir sekitar 13,8 miliar tahun lalu, yang ada itu cuma unsur-unsur ringan kayak hidrogen dan helium. Di era itu belum ada atom-atom berat seperti karbon, oksigen, apalagi besi. Lalu sekitar 200 hingga 400 juta tahun setelah Big Bang, bintang-bintang generasi pertama lahir dari awan gas hidrogen dan helium. Ukuran mereka gede banget, bisa ribuan kali massa matahari. Tapi umur mereka pendek cuman jutaan tahun doang dibanding matahari kita yang udah 4,6 miliar tahun aja masih baru setengah jalan. Nah, bintang-bintang generasi pertama itu disebut juga sebagai bintang populasi 3, pakai Romawi ya. Mereka adalah bintang-bintang pertama yang terbentuk setelah Big Bang dan mereka sangat unik karena hampir seluruhnya terdiri dari hidrogen dan helium murni tanpa unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, atau besi. Ketika bintang generasi 3 ini mulai kehabisan bahan bakar hidrogen, tekanannya meningkat dan suhunya akan semakin tinggi. Hal ini memungkinkan helium untuk mulai mengalami reaksi fusi nuklir menggantikan hidrogen dan reaksi fusi helium akan menghasilkan karbon dan oksigen. Kalau bintangnya cukup masif, reaksi fusi nuklir terus berlanjut dengan karbon membentuk neon, magnesium, dan silikon. Dalam tahap berikutnya, silikon mengalami fusi dan menciptakan unsur-unsur lebih berat seperti sulfur, argon, kalsium, hingga besi. Lalu apa sih reaksi fusi nuklir itu? Reaksi fusi nuklir adalah proses di mana dua inti atom ringan bergabung membentuk inti atom yang lebih berat dan dalam prosesnya melepaskan energi yang besar dalam bentuk radiasi gamma. Energi ini berasal dari selisih massa yang diubah menjadi energi sesuai dengan prinsip relativitas Einstein. Fusi nuklir merupakan sumber energi utama bagi sebuah bintang dan juga menjadi dasar pengembangan reaktor fusi buatan seperti tokamak dan stellarator. Agar reaksi fusi nuklir bisa terjadi, inti-inti atom harus cukup dekat untuk mengatasi gaya tolak kolom akibat muatan positifnya. Untuk itu diperlukan temperatur yang sangat tinggi agar inti atom memiliki energi kinetik yang cukup besar. Temperatur ini umumnya mencapai jutaan hingga miliaran Kelvin, seperti yang terjadi di inti matahari. Selain itu, kepadatan partikel juga harus tinggi agar probabilitas tabrakan antar inti atom meningkat. Dan plasma harus tetap berada dalam kondisi ini cukup lama untuk memungkinkan reaksi berkelanjutan. Karena membutuhkan suhu yang sangat tinggi, maka reaksi fusi nuklir hanya bisa terjadi pada objek dengan massa yang sangat besar, seperti bintang misalnya. Karena massa yang sangat masif ini akan menciptakan tekanan akibat gaya gravitasi sehingga menaikkan suhu inti bintang tersebut untuk mencapai suhu minimum agar reaksi fusi nuklir terjadi. Kembali ke reaksi fusi bintang populasi 3 tadi, atom besi yang tercipta dari reaksi fusi nuklir akan mengakhiri reaksi fusi nuklir. Kenapa? Karena reaksi fusi besi dengan besi tidak lagi menghasilkan energi, malah membutuhkan energi dari luar. Akibatnya, begitu inti bintang tersebut dipenuhi atom-atom besi, tekanan radiasi nggak bisa lagi melawan tekanan gravitasinya sendiri. Akhirnya, bintang runtuh dalam hitungan detik dan meledak sebagai supernova. Lalu, partikel-partikel hasil supernova ini nyebar ke ruang antar bintang kayak debu yang tertiup angin. Butuh waktu jutaan tahun sebelum mereka mulai ngumpul lagi, ketarik gravitasi ke dalam awan gas dan debu yang eventually membentuk tata surya kita. Jadi partikel-partikel dari bintang yang udah mati ini perlahan-lahan nyampur, membentuk planet, asteroid, dan akhirnya kehidupan di bumi. Matahari kita sendiri lahir sekitar 4,6 miliar tahun lalu dari sisa-sisa bintang yang udah lebih dulu mati. Jadi bisa dibilang kita ini literally anak-anak dari bintang yang udah nggak ada lagi. Sebuah bintang yang meledak mungkin sekitar 5-7 miliar tahun lalu, jauh sebelum bumi eksis. Dan sekarang, unsur-unsur dari bintang itu ada di dalam tubuh kita, mengalir di darah kita, membentuk tulang, otot, bahkan pikiran kita. Jadi kalau lo lagi bengong, liatin langit malam penuh bintang, ingat aja, lo juga bagian dari mereka. Kita semua adalah debu bintang, literally. Kita adalah bagian dari kosmos.
Kita diciptakan oleh kosmos itu sendiri, dan nantinya atom-atom di tubuh kita akan didaur ulang kembali, mungkin jutaan tahun dari sekarang, atom-atom karbon di tubuh kamu akan menjadi makhluk hidup lain. Jadi pertanyaan besar seperti dari mana kita berasal? Jawabannya ya dari bintang raksasa generasi pertama atau kedua yang sudah lama mati. Bintang tersebut mati supaya kita hidup. Dan yang paling penting, tidak ada yang mendesain dan menciptakan kita. Kita ini murni produk kecelakaan kosmis.